Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya Hevana Muzaina Santoso dengan NIM 11820500044. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang sumber hukum Islam. Nah, sebetulnya sumber hukum Islam ini ada 4, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan 2 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, untuk yang pertama, apa itu sumber hukum Islam? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber itu artinya adalah asal atau usul dari sesuatu. Maka, sumber hukum Islam merupakan asal atau pengambilan suatu sumber hukum Islam, seperti itu. Pengambilan hukum Islam maksudnya ya. Nah, kemudian hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasul. Nah, hukum Islam ini mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Nah, dalam penerapannya, hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban bagi semua muslim. Nah, kemudian secara harfiah, syariah atau hukum Islam ini berarti jalan yang bersih dan dilalui dengan baik menuju ayat. Nah, selanjutnya adalah kedudukan sumber hukum Islam. Kedudukan sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini apa? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber utama. Kenapa? Karena Al-Quran dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Nah, meski Al-Quran ini merupakan sumber hukum utama, Abdullah Ahmad An-Naim dalam buku Dekonstruksi Syariah menyebutkan bahwa Al-Quran bukanlah kitab hukum maupun kitab kumpulan hukum. Seperti itu. Jadi, Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan Allah yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran ini juga merupakan sumber utama, namun bukan kitab hukum ataupun kitab kumpulan hukum, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari Al-Quran sebagai sumber hukum. Contohnya adalah sholat dan zakat. Dalam Al-Quran tidak ditemukan waktu sholat, gerakan sholat, dan lain-lain. Namun rincian tata cara sholat tersebut ditemukan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kedudukan hukum Islam yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah ini menurut para ahli hadis sama dengan hadis. Jadi As-Sunnah ini sama dengan hadis atau sesuatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, maupun sikap Rasul tentang suatu peristiwa. Kemudian, menurut Al-Ghawri dalam Mu'jam Al-Mustahalat Al-Hadithah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti tadi ya, baik itu dari perkataan, perbuatan, takrir atau keputusan, dan juga sifat. Nah, selanjutnya, contohnya adalah penentuan hukum dengan hadis. Nah, contoh penentuan hukum dengan hadis maksudnya. Ini tentang wudhu sebagai syarat sah sholat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Nah, hadis tersebut memperjelas isi Al-Quran dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Nah, selanjutnya, fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama,
ini fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran ini ada 10 ya. Yang pertama, sebagai hudan atau petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Nah, bayangkan jika tidak ada Al-Quran, maka tidak ada pula hudan ya, atau petunjuk atau pedoman dalam kita menjalani hidup gitu. Kemudian yang kedua adalah sebagai rahmat atau keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Nah, selanjutnya sebagai furqan atau pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Ini ada dalam Al-Quran gitu. Ini merupakan fungsi dan tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Yang kemudian selanjutnya sebagai mau'izah. Mau'izah itu apa? Mau'izah adalah pengajaran atau sesuatu yang akan mengajarkan kita gitu. Atau membimbing kita dalam menjalankan kehidupan agar mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya sebagai busyra. Busyra ini berita gembira ya, berita gembira bagi orang yang berbuat baik. Kemudian selanjutnya sebagai tibyan. Tibyan yaitu menjelaskan sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebagai musodik. Musodik ini adalah pembenar terhadap kitab yang sebelumnya, seperti kitab Taurat, Zabur, dan juga Injil. Nah, fungsi dan tujuan selanjutnya adalah sebagai nur atau cahaya yang akan menerangi kehidupan umat manusia di dunia ini. Nah, selanjutnya sebagai tafsil yang memberikan penjelasan secara rinci sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Nah, yang selanjutnya sebagai syifa atau obat bagi hati atau rohani yang sakit. Selanjutnya sebagai hakim atau sumber kebijaksanaan. Nah, selanjutnya hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Ini ada 3. Yang pertama, hukum yang mengatur antara manusia dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tuh berkaitan dengan apa yang harus diyakini dan juga apa yang harus dihindari. Seperti kita harus meyakini keesaan Allah, kekuasaan Allah, dan kita jangan mendustakannya gitu ya. Kita harus menghindari atas pendustaan terhadap Allah. Kemudian yang kedua, hukum yang mengatur antara manusia dengan manusia lainnya. Seperti kita harus mendekatkan diri untuk selalu berbuat baik gitu ya terhadap sesama dan menghindari hal-hal yang buruk dalam berkehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, hukum yang mengatur antara manusia dengan dirinya sendiri. Baik, selanjutnya ada macam-macam as-sunnah. Nah, macam-macam as-sunnah ini ada 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan juga sunnah takririyah. Qauliyah itu apa? Sunnah qauliyah ini adalah qaul atau perkataan Nabi Muhammad SAW yang kemudian dinisbatkan oleh sahabat dan disampaikan kepada umat yang lainnya. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Fi'liyah itu adalah fi'il ya, pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya. Selanjutnya adalah sunnah takririyah. Ini adalah perlakuan sahabat atau ucapan dari seorang sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, namun tidak ditanggapi atau tidak dicegah oleh Nabi. Nah, itu merupakan sunnah takririyah. Selanjutnya, fungsi dari as-sunnah ada 3, yaitu yang pertama, menegaskan dan menguatkan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, menetapkan suatu hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak ada dalam Al-Quran. Seperti itu. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan tentang sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah telah selesai disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.